Ada 3 penyakit bangsa kita yang agak kronis sekarang ini. Pertama kudis, yang kedua kurap, yang ketiga kutil. Sumber penyakit ini satu, kuman. Kudis kurang disiplin, kurap kurang rapi, kutil kurang teliti. Sumbernya kuman, kurang iman. Ini ilmu otak-atik namanya. Enggak usah tanya sumbernya apa. Kudis kurang disiplin. Kita ini bangsa yang rendah disiplinnya. Di semua bidang. Di bidang ekonomi kita sudah jatuh jadi bangsa yang konsumtif. Iklan cuma ngedidik kita, belilah, makanlah, pakailah, minumlah. Minumlah, belilah, makanlah, pakailah. Enggak ada seruan bikinlah, tanamlah, bikinlah. Korupsi agak sulit diberantas kalau petinggi kita disiplinnya takut atasan, bukan takut Tuhan. Kan ada itu anak muda naik sepeda motor ngebut, perempatan lampu merah nyodok terus, dicegat sama polisi. Minggir kamu. Iya. SIM ada Pak. STNK ada Pak. Tahu lampu merah? Tahu Pak. Kenapa jalan terus? Saya nggak tahu, ada Bapak. Ini jawaban kuman ini, kurang iman. Yang kedua kurap, kurang rapi. Kita ini bangsa yang lemah manajemennya, sering amburadul birokrasinya. Kita bisa bangun masjid tapi lemah memanage masjid. Berapa banyak rumah sakit Islam akhirnya jadi rumah Islam sakit? Berapa banyak sekolah-sekolah yang kita bangun nasibnya la yamutu wa la yahya. Tidak bermutu karena kurang biaya. Yang ketiga kutil, kurang teliti. Masyarakat kita ini cepat heran, gampang kagum. Masyarakat mall, senang bungkusan tapi lupa isi. Inilah gejala abad entertain. Orang pandai membangun citra dan masyarakat kita seperti daun kering. Gampang dikumpulin, sulit diikat, berisik, gampang dibakar. Assalamualaikum Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi kangen wabarakatuh. sekali dengan dakwah Kiai yang dulu sering kali saya dengarkan di radio, di televisi. Dulu. Iya, sekarang udah jarang ya Pak Kiai ya? Masih. Tapi kita sambil duduk dulu Ya, ya? oke, terima kasih. Masih ya? Masih. Tapi dulu itu sampai pagi subuh ada, kemudian mau buka puasa ada, Jumat, hari Minggu siang juga ada. Ya, ini saya betul-betul kangen dan senang banget tadi mendengar dakwah Kiai. Kita akan bersama Pak Kiai Haji Zainuddin MZ selama 1 jam ke depan di 1 jam bersama Kiai Haji Zainuddin MZ. Ya, ada salah satu untuk mengingatkan Anda kembali di masa-masa ketika Pak Haji Zainuddin sangat aktif, tapi kita lihat dulu seperti apa profil Pak Haji Zainuddin MZ. Tadi saya tertarik dengan salah satu foto Kiai sedang berdiri begini nih. Begini. Itu di mana Pak Kiai? Di Borobudur ya. Itu di Borobudur. Ya. Itu tahun berapa Pak Kiai kalau boleh cerita? Sekitar tahun 70-an. 70 antara 70 80 ya. 70 80 dan itu sedang jalan-jalan bersama keluarga ya. Sama keluarga. Gayanya emang begitu Pak Kiai. Tidak seperti sekarang kan pakai pici. Itu gaya di Borobudur dengan gaya di masjid kan lain. Jadi maksudnya
Kalau di Borobudur boleh ya, melepaskan segala macam atribut gitu, lebih bebas. Bedanya seperti itu. Nih, kita lihat lagi nih, Pak Kiai. Nah, yang ini nih. Ya, memang seperti itu. Sehari-hari dulu memang Pak Kiai emang seperti itu. Atau sampai sekarang, santai gitu. Ketika ada di masjid seperti ini dan ketika keluar tidak jaga image lagi. Ya, enggak juga. Pakaian kan lambang kepribadian, bisa jadi lambang kepribadian. Hanya pada saat foto itu diambil, kita memang sedang santai dengan keluarga. Jadi itulah pakaian yang bisa saya pakai pada waktu itu. Nah sekarang nih, tiap hari apa Pak Kiai menggunakan seragam seperti ini atau ya suka pakai kaos-kaos seperti itu juga? Ya, sesuai situasi yang sedang saya hadapi. Gitu. Kalau saya sedang mau badmintonan tentu tidak pakai sarung. Oke, nah ini awal-awal Kiai menjadi dai, kemudian dakwah sana sini. Ini memang keputusan kepepet atau memang cita-cita dari sejak dulu? Kalau waktu kecil itu saya ditanya orang nanti besar mau jadi apa, kata ibu saya tuh saya jawab kalau enggak jadi dokter jadi pilot gitu. Tapi kemudian perjalanan hidup saya mengantarkan saya setelah tamat SD itu saya lalu masuk sebuah perguruan agama namanya Perguruan Darul Ma'arif. Di sana saya banyak berkenalan dengan tokoh-tokoh Islam pada waktu itu. Di sana saya bersentuhan dengan ilmu-ilmu agama. Di sana kemudian kami diberikan pelajaran latihan berpidato dan pelan-pelan lalu saya merasa barangkali ini dunia saya gitu. Nah, maka yang terjadi kemudian tahun 71 saya mulai merintis karier berupa pengajian dari musola ke musola, dari masjid ke masjid, diundang tetangga yang nyunatin anak untuk ceramah kecil-kecilan. Lalu tahun 84 saya mulai mengkasetkan ceramah itu dan ternyata lalu dibantu siarannya oleh radio-radio swasta di seluruh Indonesia. Maka mulailah suara saya itu menasional gitu. Menasional, bahkan banyak juga yang mengikuti Kiai ya, caranya, assalamualaikumnya dan logatnya seperti itu. Nanti kita akan bongkar ini. Baik. Tetapi saya akan mengobrol lebih banyak lagi dengan Kiai Haji Zainuddin MC sesaat lagi setelah jeda berikut.